Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, didirikan pada tahun 1987 oleh Maurice Chang, seorang insinyur dan eksekutif berpengalaman di industri semikonduktor. Sebelum mendirikan TSMC, Chang bekerja di Texas Instruments di Amerika Serikat selama lebih dari 2 dekade. Ia membawa pengalaman dan visi untuk menciptakan model bisnis foundry semikonduktor yang murni, di mana perusahaan hanya fokus pada produksi chip untuk perusahaan lain yang tidak memiliki fabrikasi sendiri, fabless companies. Model ini sangat berbeda dengan praktik industri pada saat itu, di mana sebagian besar perusahaan semikonduktor memiliki operasi vertikal yang terintegrasi. Dukungan awal dari pemerintah Taiwan juga sangat penting bagi pendirian TSMC. Pemerintah menyediakan dana dan insentif untuk mendorong pertumbuhan industri teknologi tinggi di pulau itu. TSMC mulai operasinya dengan teknologi yang relatif tertinggal dibandingkan dengan pemimpin global pada saat itu, tetapi Chang memiliki visi jangka panjang untuk terus meningkatkan teknologi dan kapasitas produksi. Saat itu, hubungan antara Taiwan, Republik Tiongkok, dan Cina, Republik Rakyat Tiongkok, telah dipengaruhi oleh sejarah yang panjang dan kompleks. Setelah Perang Saudara Tiongkok yang berakhir pada tahun 1949, Partai Komunis Tiongkok mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di benua Tiongkok, sementara Partai Kuomintang, KMT, yang dikalahkan mundur ke Taiwan dan terus mengklaim diri sebagai pemerintah sah Tiongkok. Selama dekade 1950-an hingga 1970-an, hubungan antara kedua pihak tetap tegang. Pemerintah di Taiwan mempertahankan posisi bahwa mereka adalah pemerintah Tiongkok yang sah, sedangkan pemerintah di Beijing mengklaim Taiwan sebagai provinsi yang tidak dapat dipisahkan dari Tiongkok. Kedua pihak secara berkala mengalami konflik militer dan politik, termasuk insiden Taiwan Strait pada tahun 1954 sampai 55 dan 1958. Di tahun-tahun berikutnya, ketegangan antara Taiwan dan Cina tetap ada, meskipun tidak dalam bentuk konflik militer langsung. Pemerintah Taiwan terus berusaha untuk memperkuat posisinya secara ekonomi dan teknologi. Sementara, pemerintah Cina juga mulai membuka diri terhadap reformasi ekonomi dan investasi asing. Dalam konteks ini, pendirian TSMC tidak hanya merupakan langkah strategis bagi Taiwan untuk mengembangkan industri teknologi tinggi, tetapi juga memiliki implikasi geopolitik. Pada awal 1980-an, Taiwan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pemerintah mulai mendorong transformasi dari ekonomi yang didominasi oleh industri ringan menuju ekonomi yang lebih berbasis teknologi tinggi. Sejumlah kebijakan dan insentif diberikan untuk mendukung pengembangan industri teknologi, termasuk pendirian pariwisata ilmu dan teknologi. Dalam konteks ini, pendirian TSMC pada tahun 1987 menjadi bagian dari strategi pemerintah Taiwan untuk mengembangkan sektor teknologi semikonduktor. Pemerintah menyadari pentingnya teknologi tinggi bagi masa depan ekonomi dan keamanan nasional, serta posisi Taiwan dalam persaingan global. Dalam dekade pertama operasinya, TSMC berkembang pesat dengan memanfaatkan peluang dari perusahaan fabless yang mulai bermunculan di seluruh dunia. Perusahaan ini terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, research and development, untuk mengejar teknologi terdepan. Pada awal 1990, TSMC berhasil menguasai teknologi produksi chip 0,5 mikron dan mulai memperluas pangsa pasarnya. Pada tahun 1997, TSMC mencapai tonggak sejarah dengan memproduksi chip 0,25 mikron yang merupakan teknologi canggih pada saat itu. Perusahaan juga mulai membangun hubungan strategis dengan perusahaan desain chip ternama seperti Qualcomm dan Nvidia yang kemudian menjadi pelanggan tetap dan kontributor signifikan bagi pertumbuhan TSMC. Memasuki abad ke-21, TSMC terus memimpin dalam pengembangan teknologi semikonduktor. Pada tahun 2000-an, perusahaan ini
menjadi yang pertama memproduksi chip dengan teknologi 90 nanometer, 65 nanometer, dan seterusnya. Investasi besar dalam Research and Development memungkinkan TSMC untuk menguasai teknologi litografi ultraviolet ekstrem (EUV) yang menjadi kunci dalam produksi chip generasi terbaru dengan ukuran node di bawah 10 nanometer. Saat ini, TSMC menguasai lebih dari 50% pangsa pasar global untuk produksi chip canggih dengan teknologi terdepan di industri seperti 3 nanometer dan 5 nanometer. Perusahaan ini memproduksi chip untuk berbagai aplikasi, mulai dari smartphone, komputer, kendaraan pintar, hingga peralatan militer dan kecerdasan buatan. Dominasi TSMC di kemudian hari dalam produksi chip canggih membuat Taiwan menjadi pemain kunci dalam rantai pasokan global semikonduktor yang pada gilirannya mempengaruhi dinamika hubungan antara Taiwan dan China serta dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat. Mengapa Taiwan menjadi sekutu Amerika Serikat dalam perang chip? Perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka di Amerika Serikat seperti Apple, Qualcomm, dan Nvidia sangat bergantung pada TSMC untuk memproduksi komponen-komponen kritis bagi produk mereka. Ketergantungan ini semakin meningkat seiring dengan permintaan global akan teknologi tinggi yang terus tumbuh. Saat ini, perang dagang dan teknologi antara Amerika Serikat dan China telah menjadikan semikonduktor sebagai medan pertempuran utama. AS berusaha keras untuk mempertahankan keunggulan teknologinya dan mencegah China mengakses teknologi canggih yang dapat meningkatkan kapasitas militer dan ekonomi mereka. Dalam konteks ini, Taiwan dengan TSMC-nya menjadi sekutu strategis bagi AS karena TSMC menguasai teknologi produksi chip yang belum dimiliki oleh China, seperti node 5 nanometer dan 3 nanometer. Dengan menjaga kerjasama erat dengan Taiwan, AS dapat memastikan bahwa teknologi ini tidak jatuh ke tangan China. AS juga telah mendorong TSMC untuk membangun fasilitas produksi di Amerika Serikat. Pada tahun 2020, TSMC mengumumkan rencana untuk membangun 2 pabrik di Arizona dengan investasi sebesar 12 miliar dolar yang kemudian ditingkatkan menjadi 40 miliar dolar. Langkah ini tidak hanya memperkuat aliansi teknologi AS-Taiwan, tetapi juga membantu AS dalam upaya mengurangi ketergantungan pada produksi luar negeri. AS sering menggunakan kebijakan sanksi terhadap perusahaan China yang terkait dengan teknologi semikonduktor. Dukungan Taiwan dalam menjalankan pembatasan ini memperkuat posisi Amerika Serikat dalam perang chip. Meskipun berada di bawah ancaman dari China, Taiwan juga mendapatkan keuntungan strategis dari hubungan dekat dengan AS. Hubungan geopolitik ASEAN-Taiwan dipengaruhi oleh faktor strategis dan ekonomi yang saling menguntungkan. AS menyediakan dukungan keamanan dan teknologi, sementara Taiwan menjadi produsen chip kunci bagi teknologi ASI. Kerjasama ini semakin erat karena perang chip dengan China, di mana AS mengandalkan TSMC untuk mempertahankan keunggulan teknologi. Meski China mengklaim Taiwan sebagai provinsinya, AS terus memperkuat hubungan melalui investasi, transfer teknologi, dan kerjasama militer, menjadikan Taiwan benteng strategis di Asia Pasifik. Dukungan militer dan politik Amerika Serikat kepada Taiwan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas di Selat Taiwan. Ketergantungan Amerika Serikat terhadap chip Taiwan memberikan alasan bagi Amerika Serikat untuk terus mendukung keamanan pulau itu. Di samping itu, melalui kerjasama dengan Amerika Serikat, Taiwan dapat mengakses pasar dan teknologi terkini yang mendukung pertumbuhan industri semikonduktornya. Hal ini membantu Taiwan tetap kompetitif di panggung global. Saat ini, Taiwan tidak hanya menjadi produsen chip terbesar dunia, tetapi juga berperan sebagai benteng silikon yang melindungi kepentingan geopolitik dan ekonomi global ASEAN. Ketergantungan berbagai negara terhadap chip Taiwan membuat setiap keputusan yang diambil oleh pulau ini memiliki dampak yang luas. Dalam konteks perang chip, Taiwan berusaha untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi permintaan global dan
menghindari konflik langsung dengan China, sambil terus memperkuat hubungan dengan AES. Meskipun posisinya saat ini sangat kuat, Taiwan dan TSMC menghadapi sejumlah tantangan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China yang terus meningkat dapat berdampak pada stabilitas rantai pasokan dan keamanan Taiwan. Selain itu, negara-negara lain seperti Korea Selatan dan China berusaha keras untuk mengejar teknologi semikonduktor mereka sendiri yang dapat mengancam dominasi Taiwan di masa depan. Dalam menghadapi tantangan ini, TSMC dan pemerintah Taiwan terus berinvestasi dalam research and development, memperkuat kerjasama internasional, dan mengembangkan strategi diversifikasi untuk memastikan keberlanjutan dominasi mereka dalam industri semikonduktor global. Jadi, jangan heran kalau banyak petinggi perusahaan teknologi di Amerika orang Cina, tapi mereka memusuhi negara Cina. Sudah tahu alasannya?